Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfish Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan pastinya. Dan bagaimana untuk kondisi ikan-ikannya juga di saat cuaca mulai kurang baik-baik saja buat kita-kita para penghobi ikan ini. Bahkan nggak sedikit yang bilang juga cuacanya lagi buruk kalau udah datang yang namanya musim hujan. Karena ikan ini lebih mudah terserang berbagai macam penyakit saat perubahan suhu di dalam akuarium kita terlalu ekstrim, terutama untuk yang pelihara di outdoor seperti saya ini, atau mungkin yang pelihara di kolam-kolam. Untuk perawatannya harus benar-benar maksimal dan lebih ekstra lagi kalau nggak mau alami kejadian seperti saya. Mungkin akibat kurang perhatian juga sama akuarium yang di outdoor ini, jadi salah satu penghuninya dihajar bakteri jahat Aeromonas. Padahal si Ukin ini baru 1 minggu tinggal di sini, tapi sisiknya udah banyak banget yang rontok dan nggak tahu juga kejadiannya dari kapan ini, karena saya di rumahnya juga cuman seminggu sekali. Tahu-tahu kondisinya udah seperti ini dan udah parah banget, jadi harus segera dieksekusi. Kalau udah seperti ini, mudah-mudahan aja masih bisa disembuhkan. Takutnya kalau dibiarkan nantinya jadi tambah parah lagi. Lanjut untuk proses pengobatannya. Di sini saya sudah siapkan tank buat karantina yang sudah diisi air bersih dan sudah pasang heater juga di angka 30 derajat. Selanjutnya tinggal kita pakai garam ikan, mau pakai yang glukosat atau garam ikan yang biasa, bebas aja tergantung stok yang ada. Tapi di sini saya mau coba pakai garam ikan yang biasa ini dulu. Kira-kira 1 sendok makan buat kapasitas air 15 liter. Selanjutnya tinggal tambahkan metalin blue atau obat biru. Dosisnya antara 5 sampai 10 tetes juga udah cukup. Tinggal kita tambahkan obat terakhir yaitu Lukastop. Untuk dosisnya kira-kira 5 sampai 7 tetesan. Tinggal diaduk sampai merata. Dan jangan lupa pastinya tambahkan aerator juga, kalau bisa aeratornya yang kenceng. Dan selanjutnya tinggal kita ambil ikannya. Kira-kira beginilah kondisi lebih jelas untuk ikannya. Bisa dilihat sendiri lukanya udah parah kayak gini ya, udah kelihatan memerah kayak gini seperti borok. Kalau dibiarkan pasti akan lebih merembet dan mungkin bisa lebih parah lagi dari ini. Lanjut tinggal kita cemplungin ikannya. Mudah-mudahan aja dalam waktu 1 hari ada perubahan. Syukur-syukur kalau langsung bisa sembuh. Tapi kalau dilihat dari kondisinya seperti ini, kayaknya nggak mungkin juga kalau 1 hari. Paling minimal 3 hari atau mungkin bisa sampai 1 minggu, tergantung dari perkembangannya juga. Setelah proses karantina pakai obat-obat ini, tinggal kita tunggu sampai besok ada perubahan atau enggak. Oke, lanjut. Sambil nunggu proses karantina, kita bahas terlebih dahulu yang menyebabkan sisipnya bisa rontok kayak gini. Dan setelah dilihat dari kondisi media filternya juga udah seperti ini, bisa dipastikan kalau kualitas air di dalam akuarium ini sudah terlalu buruk buat kesehatan ikan. Walaupun airnya masih kelihatan bening seperti ini, tapi kenyataannya yang bening juga bukan berarti sehat buat ikan. Jadi intinya kita bukan hanya pelihara ikan, tapi harus pintar-pintar bisa merawat sama airnya juga. Salah satunya dengan filtrasi yang maksimal. Tapi kalau kondisi media filternya seperti ini, udah tertutup lumut semua, bagaimana mau maksimal proses filtrasinya? Malahan yang ada terjadinya bakteri crash atau populasi bakteri di dalam tank terus meningkat yang bisa mengakibatkan penghambatan cycle air. Jadi apabila terdapat penghuni yang kondisinya kurang fit, akan mudah terserang berbagai macam penyakit yang salah satunya Bacteria hydrophila ini, yang terlihat kayak luka busuk atau koreng, sedikit demi sedikit kayak pembusukan sisik, bahkan sampai copot seperti si Ukin ini. Oke guys, kita update dulu perkembangan
perkembangannya setelah proses karantina 1 hari menggunakan garam ikan, obat biru, sama luka stop. Bisa dilihat sendiri udah mulai mendingan, di bagian lukanya juga udah nggak terlalu memerah lagi. Walaupun belum sembuh total, tapi lumayan ya ada perkembangannya dibandingkan kemarin. Selanjutnya tinggal kita ganti airnya lagi, dan untuk airnya saya ganti 100% pakai air baru lagi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Lanjut tinggal kita kasih obatnya lagi, tapi untuk kali ini saya menggunakan garam yang glukosat, dan untuk dosisnya masih sama seperti yang kemarin saya pakai. Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga biar obatnya tercampur dengan merata. Tinggal kita tunggu sampai besok lagi. Mudah-mudahan aja kondisinya semakin terus membaik, dan jangan lupa juga untuk aeratornya dibikin sekencang mungkin. Ini juga saya pakai aerator 2 lubang digabung jadi 1 biar tembakannya lebih kencang lagi. Dan inilah tampilannya setelah proses karantina di hari kedua menggunakan obat yang sama, cuman bedanya kali ini saya pakai garam yang glukosat, dan efeknya lumayan signifikan juga kalau menurut saya. Sekarang dari ikannya juga udah mulai kelihatan lebih aktif lagi dari sebelumnya, dan untuk di bagian lukanya juga bisa dilihat sekarang alhamdulillah kondisinya udah terus membaik, cuman sedikit lagi aja ada kelihatan merah-merah juga. Dan untuk proses pengobatan berikutnya saya pastikan pakai garam yang glukosat. Oke, lanjut langsung kita ke tahap pengobatan berikutnya, tapi untuk kali ini airnya cuman saya kurangin jadi sebatas ketinggian dari ikan, dan nggak diganti 100% pakai air baru lagi, cuman ditambahkan air baru 1 ember kayak gini. Soalnya untuk sore ini sudah waktunya juga buat ditinggal lagi, sekalian bikin contoh juga untuk proses pengobatan berikutnya. Kayak gini aja, paling nantinya minta dibantu sama ibu negara biar nggak usah ribet-ribet juga kalau harus pindah-pindah ikannya lagi. Jadi untuk setiap harinya cukup diambil 1 ember lalu diganti 1 ember lagi pakai air yang baru. Dan untuk obat-obatannya juga pastinya harus dikurangin lagi dosisnya. Untuk garamnya saya pakai setengah sendok, dan untuk metalin blue sama luka stop saya kasih masing-masing 3 tetes. Selanjutnya tinggal kita tunggu beberapa hari ke depan, mudah-mudahan saja bisa lebih baik lagi dari sekarang. Dan untuk hasil update terbaru paling antara 5 hari ke depan, karena sekarang waktunya buat ditinggal lagi. Bye bye Ukin. Oke guys, sekarang kita waktunya update kondisi terbaru dari si Ukin yang sudah di karantina kurang lebih selama 1 minggu, dan lumayan memuaskan juga untuk hasilnya. Dan biar lebih jelas lagi, kita tangkap dulu aja ikannya. Susah nggak mau diem, tapi kalau diem juga bikin panik yang punya ya, jadi serba salah. Dan inilah tampilan untuk lebih jelasnya. Sekarang udah nggak kelihatan merah-merah lagi di bagian lukanya ini, cuman yang di bagian tengahnya ini kelihatan putih, kelihatan sampai dagingnya gitu. Bisa jadi bagian area paling tebal yang membusuk, dan nggak tahu juga bisa kembali normal seperti awal atau enggak kalau kondisinya udah kayak gini. Kalaupun bisa, pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Sisik yang copot biasa aja lama
lama prosesnya buat tumbuh lagi. Apalagi modelnya seperti ini, pasti bisa lebih lama lagi. Oke guys, kira-kira seperti inilah proses karantina atau proses pengobatan ikan mas koki dari gejala penyakit Aeromonas. Mungkin bagi yang udah paham atau yang sudah mengerti sama model-model penyakit seperti ini, pastinya nggak bakalan kaget lagi karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beda halnya dengan para pemula atau yang baru terjun di dunia perkokian, pasti akan panik dan mungkin bakal kebingungan sendiri kalau tiba-tiba ikannya mengalami kejadian seperti ini. Maka dari itu, kalau udah mulai kelihatan gejala yang mencurigakan, contohnya kalau mulai ada kelihatan merah-merah di badan atau di balik sisik dari ikan, harus cepat-cepat segera diobatin. Kalau enggak, lukanya akan terus membesar dan bisa lebih parah lagi sampai-sampai berujung dengan kematian. Oke guys, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang pas cara penyampaiannya, mohon dimaklum aja. Pokoknya jangan lupa subrek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.